Rungokno nggih. Dadi problem utama Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika memaklumatkan diri jadi nabi niku piyambake niku wong Arab. Arab niku tiyang Mekah. Wong Mekah niku terkenal ummiyah. Ummiyah niku goblok-goblok, tidak terpelajar. Sehingga itu menjadi masalah besar bagaimana mungkin seorang nabi Sayyidul Awwalin wal Akhirin kemudian dari daerah yang sangat minus pendidikan apa? Minus pendidikan. Sehingga ketika Nabi memaklumatkan jadi nabi itu orang pertama protes itu orang Yahudi. Makanya masyhur, andai kan Muhammad itu nabi dan ada nabi akhir zaman, pastilah kita. Cara pikiran Yahudi pastilah kita. Karena orang Yahudi kita tahu Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Meleng-eleng napa? Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Nah Yahuda niki dulur barpe Nabi Yusuf, sinten? Dulur barpe Nabi Yusuf. Sehingga secara nasab itu terus dimasalahkan Nabi. Nah karena Nabi itu dimasalahkan, delalah kersane pangeran, mbah-mbah Nabi itu punya tradisi yang menunjukkan bahwa beliau itu tidak pernah bohong. Misalnya yang paling dekat kita tahu adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Abdul Muthalib ini orang yang suka tawaf ning Ka'bah. Suka tawaf di Ka'bah, kemudian ada pintu di Mekah namanya Babu Syaibah, apa? Babu Syaibah atau Babu Bani Syaibah. Terus sampai tok wau Ilyas. Ilyas itu wa huwa awwaluman ahdal budna ila rihabil haramiyah. Ada tradisi memberi hadiah ke Ka'bah. Singkat cerita, Imam Berjanji ini termasuk Sayyid Al-Husaini. Imam Berjanji itu namanya Ja'far bin Hasan Al-Berjanji ini. Beliau berpendapat atau memaklumatkan ulang bahwa Muhammad jadi nabi ku wajar. Mergo hakikate Muhammad adalah turunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Berarti sama dengan klaim mereka kalau mereka mintoriki Ishak, ya nabi-nabi kayak Nabi Yusuf kan mintoriki Ishak. Berarti kan Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Dan kita tahu secara mujma' alaih Ishak ini punya saudara lebih tua namanya siapa? Ismail. Nah Kanjeng Nabi ini zuriyahnya sinten? Ismail. Lalu itu butuh data empirik, data bahwa Ibrahim itu pernah di Mekah. Kalau betul orang Mekah itu turunan sinten? Ibrahim, maka butuh bukti empirik. Bicara saniki artefak nopo-nopo bukti-bukti yang pernah menunjukkan Ibrahim di Mekah. Ini terus dijabek pangeran ketika orang Yahudi meragukan status nasabnya sinten? Nabi Muhammad, terus pangeran rangno fihi ayatum bayinatum maqamu Ibrahim, bahwa Ibrahim benar-benar pernah di Mekah. Di situ ada batu yang pernah diinjak Nabi Ibrahim. Jadi makom itu bukan kuburan tapi apa? Sesuatu yang pernah didomisali, ya, atau pernah diinjak. Jadi malah mereka darani makom Ibrahim niku batu yang diinjak Nabi Ibrahim ketika bangun apa? Ka'bah. Ya karena mukjizat terus bekas. Dan bekas itu mulai dulu orang yakin dan pasti itu sisa atau bekas kakinya Nabi Ibrahim. Lana Ibrahim nate urip teng Mekah karena sampai bangun Ka'bah. Apalagi dulu bangunnya pasti lama. Berarti mungkin sekali Ibrahim meninggalkan zuriyahnya di Mekah. Makanya Quran terus cerita bahwa Ibrahim niku ngendikan ketika mau meninggalkan Mekah, inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar'in inda baitikal muharram. Terus ada kepastian, makanya Quran ayat-ayat itu masih menjawab keraguan orang Yahudi bahwa Muhammad kenapa jadi nabi, dia itu anaknya siapa, turunannya siapa. Padahal di Taurat dan Injil jelas aturan nabi itu zurriyatam ba'duha min ba'd. Enggak boleh nabi turunannya Parlan itu tidak boleh, turunannya Karmen itu tidak boleh, ribet. Apa? Ribet. Nabi itu harus turunan Nabi. Bukan karena Allah itu asobiah, enggak. Masyarakat itu lebih ikhlas. Misalnya Nabi, turunannya Nabi, bayi Nabi hormat kan enak. Bapak Ewe Soleh, bayi Soleh, buyute Soleh. Misalnya Nabi sebagai Karmen katokan cekak kan juga bingung. Orang dihormati bapaknya Nabi, dihormati katokan cekak main gaplem, kan juga bingung. Jadi aturannya harus itu. Loh, nak kiai oleh kiai kan tidak maksum, derajatnya kan di bawah. Pemenang kiai maklar lah oleh, soalnya oleh. Ini masalah Nabi apa? Orang yang spesial. Itu harus bapaknya spesial, mbahnya spesial, duitnya spesial. Nah.
Sehingga aturan jadi nabi itu memang harus dzurriyatam ba'duhan. Kalau kiai boleh, kalau maklar tambah boleh, tapi kalau nabi tidak boleh. Nah, aturan-aturan itu ada di Taurat dan Injil. Makanya yang pertama disoal orang Yahudi, kalau Muhammad nabi itu bapaknya siapa, mbahnya siapa. Dan Sayyid Barjanji ini, yang ngarang Barjanji itu kitab yang sangat ilmiah. Makanya kata Mbah Mun, meskipun ada simtuduror, orang itu nggak boleh meninggalkan Barjanji, karena kitab madaih yang mamlu'ah bil ilmi itu Barjanji. Tapi yang isek itu simtuduror, ya. Tapi yang tua itu Barjanji. Makanya alhamdulillah kita mbuh piro kadar itu dibaca semua. Meskipun nggak paham semua, soalnya diwaca kabeh. Karena kita yang bisa menjawab tuduhan orang Yahudi Nabi anak Esopo itu kita berjanji. Jadi tahu betul kalau masalah utama Nabi adalah anaknya siapa, mbahnya siapa. Makanya beliau ngendikan wa ba'du fa'aqulu wa Muhammad bin Abdillah. Logikanya gampang. Kalau orang modern saja tahu bapaknya siapa, mbahnya siapa, buyutnya siapa, itu artinya nggak ada yang fiktif. Ukuran sejarah fiktif ndak itu ditandai dengan satu kuburan, dua artefak. Itu nggak mungkin nama-nama itu fiktif. Buktinya apa? Di Ka'bah mulai dulu zaman Quraisy ada Babu Bani Saibah, Babu Bani, dan Abdul Muthalib namanya itu Saibah karena mulai kecil beruban. Jadi kata Saibah itu mulai kecil apa? Beruban. Karena perilakunya terpuji, terus orang Mekah darah ini Saibatul Hamdi, apa? Saibatul Hamdi. Nah, karena dia pernah melayani saudaranya Hashim namanya Muthalib. Ya kita tahu Muhammad bin Abdillah bin Abdul Muthalib bin Hashim. Nah, Hashim ini punya saudara namanya Muthalib, no? Nah, Abdul Muthalib kecil itu pernah derek Muthalib pamannya, ya. Abdul Muthalib kecil, berarti Saibah ini apa? Pernah derek pamannya yang bernama Muthalib. Nah, Muthalib wonge gaya, pasti takoki wong, "Iwa pam budakku." Nah, sehingga Saibah itu terus diceluk Abdul Muthalib. Ya rodok sial lah sini. Jadi pamannya itu gaya, kan ganteng. Saibah ini ganteng. Kalau jalan-jalan sama pamannya, jenenge sinten? Muthalib. Niku diaku budake. Iki sapa? Abdi budakku. Terus akhirnya jenenge Abdul Muthalib. Dadi wong Arab paham ya? Tapi namanya Saibah, nama Saibat, makanya wasmuhu Saibatul Hamd. Mane karo asa iskal, mbaya Nabi ono jenenge kilap. Kilap maknane asura ngono le mikir jenenge iku hakim. Ya namanya hakim. Nah, dulu kalau orang berburu itu melibatkan anjing. Karena sering berburu melibatkan anjing disebut kilap. Jadi maknane kilap ya orang yang berburu dengan anjing. Ojo kok langsung mbok mane kilap, asu. Oh, kasus yo. Kasus. Makanya itu hebatnya Imam Barjanji. Beliau darani wasmuhu Hakim bin Murrah. Jenenge kilap iku Hakim. Ya paham no? Jenenge kilap niku Hakim. Sebagian ulama darani kilap itu isim sifat. Napa? Jadi kalabayak libu kalban itu anjing sendiri dinamai kalbun itu sebenarnya sudah isim sifat. Bukan alam murtajal ya, tapi alam mangkul ya. Alam apa mangkul? Kalau dalam ilmu nahwu itu alam mangkul. Jadi begini ya, tak terang nonahku ya. Alam itu ada dua, ada alam mangkul, ada alam murtajal. Tapi hampir semua alam itu mangkul sebetulnya. Ya, semua alam itu hampir semuanya itu mangkul. Mangkul itu satu nama yang diambil dari satu makna dalam kosakata, apa? Dalam kosakata. Misalnya Hamida, Yahmadu, Hamdan, apa? Hamida, Yahmidu, Hamdan atau Yahmadu, Hamdan. Hamdan maknanya pujian, apa? Kemudian Nabi karena orangnya sifatnya terpuji disebut Muhammad, orang yang dipuji. Sehingga nama ini potensi rubah-rubah. Di Taurat itu Nabi gak disebut Muhammad, disebut Ahmad. Di Injil juga disebut Ahmad. Itu tidak masalah karena Hamida Yahmadu ya. Saya ulang lagi Hamida Yahmadu. Berarti kalau ingsun Ahmadu, saya muji. Karena Nabi itu orang yang sering muji Allah, menamakan dirinya Ana Ahmadu. Saya ini pemuja Allah. Berarti ana uta ingsun niku Ahmadu muji sapa ingsun Allah ing Allah. Sehingga ketika Nabi misalnya di Injil disebut Farqolit, Munahama, enggak masalah. Selama ini klaimnya orang Yahudi dan Taurat, di Injil Taurat itu enggak ada kata Muhammad. Ya tentu enggak ada karena Injil Taurat itu bahasa Ibrani, no? Di situ disebut Munahama, kadang disebut Farqolit. Tapi maknanya Mahmud atau Muhammad, orang yang dipuji. Paham ya? Makanya
hampir semua alam itu mangkul, apa? Mangkul. Nah, pentingnya mangkul itu apa? Kalau suatu saat sejarah itu tidak sama, itu enggak masalah. Karena hakikatnya alam itu rata-rata mangkul. Saya beri sekian contoh ya, semuanya. Misalnya dulu Madinah itu Yasrib, kenapa? Yasrib. Karena ketika orang Ansor merelakan semua hartanya untuk Nabi, saya berkali-kali cerita, Kanjeng Nabi niku datang ke Yasrib, niku migrasinya angkatannya hampir 500 sahabat beserta keluarga. Terus Nabi itu kesulitan karena sahabat si A memberi si B, pokoknya kesulitan ngelola. Karena kesulitan ngelola, terus orang-orang Yasrib bilang, ya Rasulullah, hadihi madinatuka taf'alu fiha ma tasa. Sudah engkau tidak perlu pamit per personal. Misalnya Nabi mau titip Abdurrahman bin Auf dititip si A, yang Abu Bakar dititipkan si B, yang Umar dititipkan si C. Kan kesulitan Nabi. Karena Nabi harus mikir yang punya tanah siapa, harus pamit kepada siapa, karena semuanya pendatang. Karena Nabi kesulitan itu, terus orang-orang Yasrib bilang, ya Rasulullah, hadihi madinatuka taf'alu fiha ma tasa. Sudah ya Rasulullah, ini kotamu, kita semua ada ikut punya Yasrib, semua ini milikmu, maka terserah engkau. Semenjak itu Nabi terus longgar karena diekrorkan miliknya. Semenjak itu terus Nabi memaklumatkan secara umum siapa saja boleh menempati di Madinah sesuai kadar hajat masing. Nah, semenjak itu diarani Madinatu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hampir semua kota itu pasti mangkul. Sehingga ketika kitab Taurat, Injil menamakan itu enggak persis, itu enggak masalah. Misalnya Quran yang paling masyhur, sumia bil Quran ya li annahu makru, karena dibaca, maka sumia Quranan, qara'a yaqra'u Quranan. Tapi Quran juga dikatakan kitab, wal kitabil mubin, karena bentuknya mushaf itu maktub, ada yang ditulis, artinya melibatkan kitabah, tulisan, maka sumia kitaban. Sebagian disebut lagi Quran itu namanya apa? Mushaf, apa? Karena mushaf itu dari kata sokhifah, ada lampiran, melibatkan kertas, maka disebut yatslu suhufam mutahhar. Paham ya? Makanya suhufi Ibrahim wa Musa. Jadi melihat itu melibatkan lampiran, sokhifah disebut mushaf. Melihat itu dibaca disebut Quran. Melihat itu melibatkan tulisan disebut kitab. Melihat konsepnya adalah al-fariq bainal haqqi wa bainal batil disebut furqan, pemisah. Melihat fungsinya cahaya disebut nur. Melihat fungsinya Quran menghidupkan jiwa-jiwa yang mati disebut ruh. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Sehingga berdipastikan sebenarnya semua nama itu rata-rata itu mangkul, apa? Mangkul. Makanya Nabi sering ngendikan, saya ini punya sekian nama. Beliau menyebut ana Muhammad wa ana Ahmad. Termasuk beliau menyebut wa anal mahi. Saya ini pelebur, penghilang. Yamhu bi al-kufra, dengan saya kekafiran menjadi hilang. Wa anal aqib, saya ini penutup, karena saya adalah penutup para nabi. Wa anal hasyir, saya ini hasyir, penggiring, karena nanti semua para nabi digiring di bawah benderaku. Jadi nabi juga punya sekian nama, dan semua itu menunjukkan alam apa? Mangkul. Ya, alam apa? Mangkul. Nah sekarang asmani babai Nabi itu jelas gak fiktif, karena tadi orang Arab tahu semua orang kafir pun tahu. Kalau di Mekah ada Babu Bani Syaibah, pasti ada orang bernama Syaibah, karena ada Bani Syaibah, turunannya Syaibah. Dan itu siapa? Abdul Muttalib. Dan itu siapa? Abdullah. Itu siapa? Muhammad. Dan itu butuh bukti artefak. Makanya terus Allah menjawab fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Nah, bukti setelah Ibrahim, kan Ibrahim akhirnya kembali ke Palestina atau ke Syam. Lalu buktinya apa? Kalau duriannya Ibrahim itu ada di Mekah, terus Nabi Ibrahim dimaklumatkan oleh Quran bahwa beliau sempat ngendikan ini askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar in inda baitikal muharram. Ya Allah, sebagian anak turunku tak letakkan di Mekah. Itu kalimat min dzurriyyati itu kalimat yang paling objektif. Ada kata min, sebagian. Karena kalau Ibrahim bilang dzurriyyati maka bohong, karena ada Ishak yang di Palestina. Paham ya? Makanya disebut min, bahwa sebagian anakku tak letakkan di sini. Karena sebagian yang lain di Palestina.
Maka kata min dzurriyyati ini bukti bahwa Quran itu mukjizat betul, yaitu memang faktanya Ibrahim itu ada yang di Palestina, yaitu Ishak, Ishak yang di Mekah Ismail. Nah disebut min dzurriyyati, apa? Min dzurriyyati. Terus Ibrahim menghentikan biwadin di lembah. Sebab itu Ka'bah itu di cekungan paling bawah. Bukti sejarah juga membuktikan seperti itu. Mulane kula seneng Ka'bah kena banjir bolak-balik rubuh niku kula seneng. Karena mboten seneng dari segi cemoan mboten, itu bukti empirik. Iku hikmahnya kena apa Ka'bah rubuh bolak-balik. Andai kan enggak rubuh bolak-balik karena banjir, orang susah nyari sejarah. Ketika Nabi umur 35 Ka'bah rubuh mergo banjir, zaman Umar ya rubuh. Karena tadi Ka'bah itu di cekungan paling bawah. Quran memaklumatkan bahwa Ka'bah itu biwadin di cekungan paling bawah. Yaitu ada Jabal Abi Qubais di cekung gunung, Ka'bah paling bawah. Nah karena Ka'bah ini zaman Nabi Adam itu rob wa tumain. Jadi ketika Adam mau haji, tanya sama ya Allah saya harus kemana? Ya sudah ke Ka'bah. Titenani sebuti Gusti, ada rob wa tumain, ada roh wa tumain, ada cekungan dalam tempatnya air. Itu jenis Ka'bah. Zaman itu belum ada bangunannya, yaitu sudah namanya Ka'bah. Terus Ibrahim sesuai panduan itu bikin bangunan di situ. Bisa kamu bayangkan kan bangunan di cekungan paling bawah di sekelilingi gunung. Kan mesti kegerojok ke air. Makanya setiap banjir itu Ka'bah rubuh. Apalagi ya nggak ada semen, nggak ada terus dilapisi baja, nggak ada dulu. Pasti rubuh. Justru itu bagus. Bagus dari segi bahwa shadaqallahul adzim ketika mengistilahkan Ka'bah itu biwadin. Paham ya? Biwadin. Sehingga sekarang alhamdulillah pemerintahan Wahabi meskipun gitu sampai sekarang Ka'bah itu dari Masjid Haram tetap ke bawah. Ya udah ya mesti apa? Ke bawah, tetap di cekungan. Sampai sekarang desainnya Ka'bah tetap ya kita di Masjid Haram masuk itu nanti kalau mau ke Ka'bah mesti turun ke bawah sampai sekarang. Wiling-wilingan statusnya Ka'bah itu biwadin ghairi dzar'in inda baitikal muharram. Lah ini penting. Sehingga orang-orang yang mengingkari nubuah pun percaya kalau Muhammad turunan Ibrahim karena semua data mengarah itu. Jadi Ka'bah kena banjir ana hikmah. Aja kok malah nggo ilmu jaduk jare omahe pangeran kok rubuh. Ora sing jaga sapa? Wong goblok. Jadi Allah kalau bikin sesuatu itu pasti hikmahnya besar. Baru era Umar terakhir dari kebijakan Jabal Abi Qubais itu dijebol supaya air tersalur keluar, tidak semuanya mengarah ke Ka'bah. Tapi itu bagus. Ijtihadnya Umar ya bagus. Tapi kenapa zaman Nabi ijtihad itu tidak ada? Memang nggak perlu ada zaman itu karena justru rubuhnya Ka'bah mergo banjir itu bukti benar-benar biwadin karena di cekungan paling bawah maka rawan kena banjir. Logika rasionalnya kenapa di situ ada Zam-Zam? Ya karena logikanya gampang. Secara umum meskipun Allah itu kuasa bikin mukjizat, tapi tetap ada nilai rasionalitasnya. Nilai karena Ka'bah itu di cekungan terbawah, maka mata air ya di situ. Paham ya? Makanya Zam-Zam ya dekat Ka'bah. Meskipun Allah bisa bikin air di puncak gunung, tapi itu kan mboten lucu, maksudnya normali sumberan ning cekungan. Kan ora lucu. Banyu milih munggah kan ora lucu. Jarani sulapan malah ribet kan. Jadi Allah itu meskipun kuasa melakukan apa saja tetapi gadah ajro alamat rodil adat atau alamut torodil adat. Sesuatu dibikin itu sesuai adat. Nah termasuk adat orang soleh itu turunannya orang soleh, turunan saleh. Makanya dzurriyatam ba'duha. Makanya jogeman kalau suwun jogeman ninggal berjanji. Karena kitab berjanji itu yang paling madhu Nabi, muji Nabi min haitsul ilm. Sangat fanatik menjawab gugatan pada Nabi dari segi ilmiah. Termasuk beliau yang kalau kita ahli sunnah kan yakin bapaknya Nabi, bayi Nabi sampai Nabi Adam semuanya mukmin. Nah, kalau ada kubu sebelah yang darani bapaknya Nabi nin roko, bayi Nabi nin roko itu pasti kita tentang. Karena wa kaifalah wasayyidul akramu sallallahu alaihi wasallam wasitatul muntaqo. Bagaimana kamu katakan bapaknya Nabi kafir, bayi Nabi kafir sementara diliwatin Nur Muhammad. Mosok nur diliwatno barang sing najis. Itu sudah agak ketemu nahlar. Makanya logika yang dibangun Imam Barjani, bagaimana Nur Muhammad yang suci kemudian kamu yakini liwat najis, yaitu nak bapaknya Nabi kafir, bayi Nabi kafir, berarti nur ini liwat suatu sing najis. Nah, itu paradok, no? Makanya Dawi tiba wa kaifala wasayyidul akramu sallallahu alaihi wasallam wasitatul muntaqo. Bagaimana enggak mbah-mbahnya Nabi suci, wong itu liwatane nur yang suci.
Nah, terus ada beberapa iskal kecil. Iskal kecil misalnya, lalu bagaimana dengan sejarah yang populer kalau Azar itu bapaknya Ibrahim? Sementara Azar terkenal kafir. Nah, itu oleh ulama dijawab, ketika Nur Muhammad masih di Azhar itu dia belum kafir. Setelah Nur ini pindah ke Ibrahim, berarti Azhar wis melompong tanpa Nur Muhammad. Baru soro kafiron. Baru setelah itu Azhar menjadi kafir. Jadi kafir terlambat kira-kira Azhar. Zaman ditunggani Nur Nabi itu tidak kafir. Paham ya? Pak gue yang mana pondok lu cek apal juz sama sekali mulai wis rapal. Nah, atau jawaban kedua, Azhar dikatakan bapak itu majas, hakikatnya hanya paman, apa? Paman. Jadi ada jawaban dua ulama ya. Yang satu menjawab apa? Madama Nur Muhammadin fi Azhar, masih dia Muslim atau mukmin. Ketika Nur Muhammad sudah pindah ke Ibrahim, berarti Azhar kan melompong. Nah ini terus soro kafiron. Ya. Atau sebagian ulama ya Azhar itu paman, disebut bapak itu majas. Tapi jawaban itu menurut saya tidak setuju yang normal saja karena nanti Cori Imam Ghazali zalat sikoh bil alfat, nanti keribetan apa orang kemudian nggak percaya dengan lafaz karena setelah pada kata bin ikut tenan Torah karena ada kemungkinan majas kan terus ribet. Makanya banyak ulama yang milih jawaban pertama ya, mada manurun nabi fi Azhar, itu Azhar belum kafir. Setelah ada intiqalun nur, peralihan nur ke Ibrahim, Azhar baru kafir. Ya itu biasa, itu lebih gampang. Nah, tapi kita tetap yakin bayi Nabi, bapak Nabi ila Adam niku semuanya mukmin. Nah, alasannya apa? Wa kaifala wasayyidul akramu sallallahu alaihi wasallam wasitatuhul muntaqa. Ya sapa sing ngono? Apa sih untuk kang nyanyi gentenan. Mudah-mudahan gentenan. Ada lam. Al-Fatihah wa na'imuha sa'dul liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Abtadi'ul imla'a bismillahil aliyyah mustaqirran faidal barakati ala ma analah wa awla wa usanni bihamdin mawariduhu sa'iratun haniyah mumtadiyan minasyukril jamili mataya wa usalli wa usallimu ala nuril mawsufi bitaqaddumi wal awwaliyah al-muntakili fil ghuraril karimati wal jibah wa astamnihu Allah ta'ala ridwanan yahudsul itratat tahiratan nabawiyyah wa ya'ummu sahabata wal atba'a wa mawala wa astajdi hidayatan li suluki subulil wadihatil jaliyah wa hifdhan minal ghawayati fi hutatil khata'i wa hutah wa ansyuru min kisatil maulidin nabawi burudan hisanan abqariyah nadiman minan nasabi syarifi ikdan tuhallal masami'u bihula wa asta'inu bihaulillahi ta'ala wa quwwatihil qawiyyah wa innahu la hawla wa la quwwata illa billah adhirillah Allahul karim sadim min salati wa taslim Allahumma salli wa sallim wa barik. Ganti sobat. Alam seneng tokno sobat. Allah. Mengke guys pokoke kula ngawasi bakdo Isya namung tiba ya, dabak tapi berjanji supaya golek barokah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalian kulino seneng bil ilmi napa? Bil ilmi. Karena tadi kita ini sering ngaji Quran yang jelas-jelas Nabi Isa piyambak dimaklumatkan Allah dzurriyatam ba'duha min ba'd. Artinya kita harus memastikan asalnya Nabi itu siapa saja. Terus bukti empirik kalau Ibrahim itu kan orang Palestina. Kemudian orang Mekah ngeklaim kalau turunan Ibrahim kan ono anake wong jare wong Palestina kok turunane ning Mekah. Buktinya apa? Nah, saiki gampang. Oh, buktinya ono ning imigrasi atau wisata ning Indonesia kan. Kalau zaman dulu kan nggak mungkin bukti seperti itu. Nah, itu dibuktekno fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Jadi makom itu mereka artinya buatan kuburan apa? Jejak Nabi Ibrahim ini ku injaan kaki ini sinten Ibrahim. Paham gitu. Terus niku ketok nak berjanji ini ngelem Nabi sing otentik ilmiah. Nak Sayyid Ali sing Al-Habsyi niku isek napa brontone ning Nabi dadi simtut dura. Nah, Diba itu lebih senior antara itu dan itu Diba. Jadi Diba itu ya cerita Nur Muhammad, ya cerita Ishak. Ya penting sebagian mengke kula waos penting sampean iki sono paham lah, nek paham banget gitu era bakat wis pokoke paham wis.
Kula waca. Nasabun utawi urutane nabi nganti tok Nabi Adam nasabun merupakan nasab. Nasabun nabi menapa? Nasabun. Tahsibu kang bakal nyangka sira al-ula ing keluhuran iku bikhulau sebab hiasane nasab iku. Qaladat kang ngerangkai kiladah maknane napa niku? Kalung apa bahasa Indonesia niku? Pakai apa? Kalung utawa napa? Iku ha, temriki hu. Umume ha. Qaladat hu napa qaladat ha? Qaladat ingkang ngerangkai. Ha ing al-khula nujumaha tegese ing napa bintang-bintangi al-khula apa al-jazau lintang jaza. Maksudnya ini satu untean mata rantai hiasan sing ibarat bintang apa? Jaza. Habada bejo banget apa sudatin apa mata rantai kang dadi sayyid kang dadi kehormatan wa fakhorin dadi kebanggaan. Antau tesiro fihi fin nasab al-yatimatu yatim al-asma'u kang terjaga. Maksudnya yatimah itu yatim itu maknanya kan nggak ada kembarannya, karena maknanya yatim orang yang sendirian tanpa bapak tanpa ibu. Maknanya kehormatannya Nabi itu nggak tersaingi seperti yatim. Jadi kalau orang Arab darani anta yatimun fis syarab, kamu itu tunggal dalam kemuliaan karena yatim tanpa bapak tanpa ibu. Terus buatan pokoknya yatim yang memberi maksudnya buatan yatim tanpa bapak, yatim tanpa bapak ibu di sini. Wa akrim bidan duh banget mulyane minasabin sange nasab toharo. Ingkang nyucekno ing nasab sapa Allah taala min sifahil jahiliyah saking tradisi zinane wong jahiliyah. Wae sifah iku kosok baline napa nikah. Kalau hubungan suami istri yang resmi disebut apa? Nikah. Kalau kesalahan disebut sifah. Sungguh mulia nasabnya Nabi yang mulai mbah-mbahnya terbebas dari unsur sifah atau unsur zina. Aurada nyritakno urutan iki sapa Az-Zainul Iraqi waridau ing tumekane nasab fi mauridil hani ing dalem silsilah sing nyaman al-hani warawahu lang riwayatna sapa Zain al-Iraqi hu ing hadan nasab. Ana jeng maca teng hafidhul lillah. Ha jeng maca. Hafidhul lillah karamatan li Muhammadin abahul amjada sonat bismi tarakusifah fala yusibul min adami wa ila abi wa ummi. Jadi wow saya ulang lagi Nabi itu figur yang spesial dan Nabi ini pasti nanti ngaramkan zina. Ya Nabi ini pasti nanti ngaramkan. Kayak apa susahnya kalau misalnya wong mbam dhewe ngono, buyutem dhewe ngono. Maka supaya tidak seperti itu abai Nabi terbebas dari zina, mbahnya terbebas dari zina, buyutnya sampai Nabi Adam. Semua mbah-mbahnya Nabi terbebas dari zina. Allah menjaga itu supaya demi kehormatannya Nabi Muhammad SAW. Kan gak kebayang misalnya Nabi ngaramkan nyolong, simbahnya nyolong jambu kan ya ribet. Kan ya ribet. Paham? Terus ribet ya. Paham tak maksudnya? Gue rada provokator. Kan ya ribet. Nabi nanti itu pasti mengharamkan nyolong. Nyolong apa ae maksudnya? Ya jebule bae. Nyolong kan ribet. Makanya hafidhul ilahu karomatan li Muhammadin abahul amjada saunal ismihi. Jadi bapaknya Nabi, mbahnya Nabi, ibunya semua terjaga dari perilaku yang buruk. Jagani nanti cucunya ini akan mensyariatkan sesuatu yang baik. Nanti kan mesti tercemooh gaya Muhammad anti zina mbahmu ya gitu kan ribet. Gayamu ngaramno nyolong mbah-mbahmu nyolong kan ribet. Sehingga untuk menyelamatkan namanya Nabi itu didesain Allah turunane wong soleh, mbaya soleh, buyute soleh. Iku jenenge napa? Hafidhul ilahu karamatan li Muhammadin abahul amjada saunal ismi. Oh, tadi kena bengak-bengok paham napa? Saya paham ya? Ya lumayan wis. Serasa amin ra paham ya ra apa-apa. Bayang Madura takoki.
Kamu tahu ini larangan? Tidak tahu Pak. Kenapa? Tidak bisa baca. Loh, kenapa tidak bisa baca? Kalau bisa baca jadi polisi Pak. Nah, kena paham malah jadi kiai. Pantasnya ora paham bener. Sementing rame-rame Islam no? Ya jadi saya ulang lagi ya, Nabi ini itu pasti nanti mengharamkan zina. Kan nanti mesti keweleh nak bapak EDW, mbak EDW, buyute zina. Maka supaya Nabi kekasih Allah gak keweleh, bapak yora zina, mbak yora zina, kuwabe razina. Sebut tarokus sifaha, falam yusibhum aruhu min adami wa ila abihi wa Jadi babanya Nabi tidak pernah zina. Itu dimulai dari terutama kanjeng Nabi ya tentu bapaknya sampai Nabi Adam. Nanti corong jawab ben gak keweleh napa? Ben gak keweleh. Ya mau misalnya kayak hafid terus di bapak mau Fatihah ra iso isin padahal terima kia. Apa bayangkan kalau itu Nabi. Ya kan makanya Nabi itu dipersiapkan spesial. Makanya kita ahli sunnah ciri khasnya apa? Orang yang meyakini bahwa Nabi mukmin dan terbebas dari dosa syirik dan dosa-dosa besar. Karena karomatan dari Muhammadin itu sebagai bentuk penghormatan terhadap Muhammad. Nah, misalnya kendaraan Nabi itu Sayyidul Awalin wa Akhirin. Tapi di sebagai biasa gaple. Yo kacau. Kacau gak? Kacau kan paradok. Nabi itu Sayyidul Awalin wa Akhirin. Tapi bae tukang adu pitik. Wah yo ribet. Ribet loh. Ribet. Nah, mulane nazuman iki nazuman sing kita memaklumatkan bahwa Nabi itu figur yang luar biasa. Ya sing mbok nyanyakno nak malam Jumat itu. Aku kadang iskal iku ora paham kok bianter. Wis gak apa-apa wis rame-rame no. Saya tak warai ben rodok dong. Lho kula Kangkang nak tibaan sering nangis. Mergo paham. Kangen-kangen enak sira paham. Mergo ora perlu nangis napa? Kok banter-banter suara lagune beda-beda. Padahal kalau berjanji dibaca itu Nabi sebenarnya hadir. Tapi yang dibaan yang kayak apa enggak tahu. Sing jelas ora dibaan mungkin. Serah apa cukup wis penting seneng Nabi napa. Wis Nabi rawuh cek mboten penting seneng Nabi. Bang rawuh ora raimu malah bingung. Maksudnya hafid kok raine gak meyakinkan. Malah ribet toh. Sekarang wala sementing untuk syafaat kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti bahane Habib Umar ben kono dirawi Nabi, bahane Habib di baham pokoke rame-rame untuk syafaat wa kanjeng Nabi. Serau sambayang rawuh malah ngel-ngel lho. Hafidho joko sapa ilahu pangeran. Ya hafidho joko sapa ilahu pangeran. Oleh joko karomatan mergo dadi kehormatan di Muhammadin ke kanjeng Nabi Muhammad. Allah joko abau ing mbahe Nabi. Abau dalam bahasa Arab ya bapak, mbah, buyut itu wong Arab nak derene apa? Aba. Mulane Nabi Adam ya kita nami ji abina Adam, bapak kita Adam padahal kita sampai Adam itu wis beribu-ribu tapi istilahnya tetap abina Adam. Abahu ing bapak mbahe buyut-buyute kanjeng Nabi. Jadi artinya gini, jangan sampai kamu di keyakinan sing dijoko pas bapak etok. Mbahe ora keliru, aba di sini apa? Wis pokoke bapak, mbah, buyut iku wong Arab nak darani apa? Aba. Kayak kita darani Adam ya napa? Aba. Darani Ibrahim millata abikum Ibrahim. Padahal kita dengan Ibrahim kan terpaut jauh. Allah istilahkan kita juga millata abikum Ibrahim, bahwa bapak tauhid adalah Ibrahim. Al-amjada kang luhur-luhur. Jadi mbah-mbahnya Nabi terbebas dari syirik, dari zina, dari nyolong, dari macam-macam. Mergo saunan krana jaga ismihi maring asmane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Hafidhul ilahu karamatan li Muhammadin abaul amjada saunal lismihi. Taroku podo ninggal sopo aba. Taroku podo ninggal sopo aba. Ninggal asifaha yang berzinaan. Mereka semua mbah-mbahnya Nabi mulai bapaknya, mbahnya, buyutnya semuanya ninggal asifaha yang berzinaan. Falam yusib mongko ora mekenani ya asoba yusibu terus kena lam napa lam yusib. Falam yusib mongko ora mekenani hum ing para mbah-mbahe Nabi apa aruhu apa cacate zina cacate sifah mergo min Adam min saking mulai Nabi Adam wa ila abi tumeka maring abahe Nabi wa ummihi lan ibune Kanjeng Nabi mergo kabeh iku hafizul ilahu karamatan li Muhammadin abahul amjada saunal ismihi.
Sarotun utai mbah-mbahe Nabi iku figur-figur sing terhormat. Sarot iku jaman. Sarotun utai mbah-mbahe Nabi iku figur-figur sing terhormat. Saro kang dadi lumaku apa nurun nubuwati apa cahaya kenabian fi asari rihurorihim ing dalem sir-sire seru rahasia-rahasiane baduk-baduke atau wajah-wajahe mbah-mbahe Nabi al-bahiyati kang jumlorot. Karena nur nubuwah ini nur, mosok liwat perzinaan. Perzinaan itu kan sangat hina, mosok dilewati nurin nubuah. Orang yang pernah zina ini orang yang hina. Mosok wong tahu zina sing hina kemudian dilewati nur nubuah. Itu banget gak pantas ya. Napa banget? Gak pantas ya. Makanya nur nubuah hanya lewat figur-figur yang tidak pernah zina. Itu jenenge apa? Sarotun saro nurun nubuwati fi asariri ghurarihimul bahiyah. Wa badarolan pertelo apa badruhu apa napa purnamane nabi. Apa badruhu apa purnamane nabi fi jabini jadi yang dalam pilingane mbah Nabi rupane Abdul Muttalib. Artinya ketika sudah dekati lahir nur itu bukan sekedar diganya tapi secara fisik muncul nganti ning napa jabin ning napa jenenge kuno namane napa begini pilingane Abdul Muttalib wa bihi lan babe Abdul Muttalib rupane Abdillah. Terus kula suwun nggih diantar. Meskipun nanti misalnya ada beberapa teks hadis sing zahire kaya-kaya babe Nabi musyrik. Itu gak penting. Kita takwil apa? Kita takwil. Misalnya gini. Babe Nabi ku ala dini qaumi. Ya ala dini qaumi maknani tradisi napa? Tapi ora sampai dini qaumi sampai babe Nabi melakukan syirik. Paham ya? Jadi misalnya ana riwayat babe Nabi ku ala dini qaumi. Dan kaumnya jahiliyah zaman itu adalah apa? Syirik. Yaitu kita takwil maknanya din itu tatanan apa? Karena din maknanya sebenarnya enggak agama, din itu tatanan. Makanya di surat Yusuf disebut maka naliyakhudha akhahu fi dinil malik illa ayyasha Allah. Din itu maknanya apa? Tatanan. Ya napa? Tatanan. Nah, paham kalau balin malik ya. Kalau ada zahirnya hadis sahih. Selama ini dalil Wahabi biasanya kan berdasar hadis sahih. Kalau kita tidak cukup hadis sahih tapi ditakwil atau dimaknai sesuai tradisi mazhab ahli sunnah apa wal jamaah. Karena lafadz tok itu tidak cukup meskipun itu hadis sahih. Ya saya ulang lagi, lafadz tok itu tidak cukup meskipun itu harus ditakwil. Nah cara mentakwil gimana? Kita ini berpikiran secara detail, secara objektif. Mosok mbah Nabi kafir. Koyo opo ora pantes sih. Nanti Nabi ini orang yang paling anti kekafiran. Ya, Nabi ini kan orang yang paling anti kekafiran karena diutus menghilangkan kekafiran. Terus kayak apa mudahnya Abu Jahal CS kalau mencemooh? Dia mat penghilangi kafir. Lah itu bapak am kafir. Bam kan ribet apa? Ribet. Mana kalau kowe ra hafid kowe nang bapak wis ra hafid. Pokoke penak kowe aman apa? Kenapa goblok lho untuk turunane? Kan lebih gampang apa? Lebih gampang. Mana kalau kan maksa sampean ya angel. Yes, tapi yes, menang-menang akhiri nasab no? Jadi gue sampai so ceritanya putumu terakhir gak goblok, itu aku. Tapi ya Pak, bisa bam cek goblok, buyotem sing berhasil mengakhiri itu. Ya, jadi eling-eling ya. Terus teks hadis sohaila, itu jaminan maknanya seperti itu. Makanya baca sarah, lah sarah itu nanti yang mentakwil, napa? Yang mentakwil karena tidak segampang itu ya dalam memaknai hadis. Soalnya kita maknani hadis anut tradisi mazhab ahli sunnah apa wal jamaah. Jadi yang berpikir hafizul ilahu karamatan li Muhammadin. Kenapa demikian? Dzurriyyatu Adam pernah ingkorodu, yaitu ketika kena tufan itu habis semua kecuali orang 80 yang ikut perahunya Nabi Nuh. Sehingga generasi setelah itu disebut Allah dzurriyyataman hamalna ma'anu. Mengenai sampean semua ini keren karena turunannya Nabi Nuh. Tapi ojo nyanyi habaib gak level. Awal ma tekan pintane perkara nazala kang tumron apa mafil atimati ing dalam masalah pakanan di Makkah ing dalam Makkah iku kullu ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman. Wa bil Madinah ing dalam Madinah innama harrama alaikum maitah. Ini ku ayat innama harrama alaikum maitah. Terus kula terangaken iki penting sekali sing kedah jenengan pahami. Jadi ulama itu bisa berdebat tentang awaluma nazalah, apa awaluma nazalah. Tapi kita tidak penting ikuti debat itu khasnya ulama. Tapi sebetulnya ada solusi. Solusinya itu mirip seperti awaluman amanah, mirip awaluman apa? Amanah. Sekarang jenengan angen-angen nggih. Nabi ketika dapat wahyu pertama,
Saya ulang lagi ya, Nabi ketika dapat wahyu pertama, itu kan semua tarikh sepakat. Pertama sing dikandani Kanjeng Nabi Khadijah. Sinten? Sayyidah Khadijah. Pertama beliau komunikasi, beliau manja sebagai seorang suami sampai ngendikan dathiruni zamiluni. Seperti yang saya terangkan kemarin, domir jamak itu karena Khadijah bismil ahli, makanya pakai mukhotob jamak apa? Mudzakkar. Harusnya kan zamilini. Kalau pakai standar apa? Nahwu mukhotobah mufrodah. Tapi ini pakai apa? Zamiluni. Berarti pakai apa? Domir jamak mukhotob bismil ahli karena Khadijah bernama Ahl itu keluarga. Setelah Nabi curhat itu, jawab Khadijah malah ini yang saya tunggu. Karena Sayyidah Khadijah itu tahu suaminya itu calon Nabi itu mulai nikah. Yaitu beliau nikah umur 40 tahun, Nabi umur 25 tahun. Tapi Khadijah tahu betul kalau ini calon Nabi. Karena beliau pernah mengutus Maisarah untuk nderekno tindake Kanjeng Nabi. Maisarah itu nama lelaki. Sehingga mukjizatnya Nabi sudah kelihatan. Kalau boleh dibahasakan mukjizatnya Nabi sudah apa? Lalu ketika pertama diceritani Nabi ketemu malaikat di Gua Hira, normalnya awaluman amanah itu Khadijah. Khadijah. Tapi Sayyidina Ali tidak kalah kerennya karena beliau misanan dan Nabi pernah hidup serumah dengan Sayyidina Ali karena Nabi di rumah Abu Thalib. Abu Bakar juga gak kalah kerennya karena teman dekatnya Kanjeng Nabi, Sohib. Zaid bin Harisah itu juga gak kalah dekatnya karena Zaid ini cah dalemnya Khadijah sing nderekno Kanjeng Nabi. Dari sekian status keren ini kemudian kalau kita berdebat awaluman amanah mutlakon, orang boleh bilang Khadijah, Abu Bakar, Ali, Zaid bin Harisah. Sehingga di bab berjanji itu pakai jalan tengah. Awaluman amanah minar rijal Abu Bakar, wa minan nisa Khadijah, wa minas sibyan Ali, dan wa minal mawali Zaid. Nah, itu kompromi. Apa? Kompromi. Jadi ilmu ya butuh kompromi. Jadi misalnya ada wong kultus Kang Ali itu kiai damaran, maksudnya kiai tapi saudara kiai alternatif kok dukun jenis. Nah, misalnya Hamdan itu kiai, ya sudah kiai desa, bahwa ditambahi dewi lah kira-kira gitu. Karena mau tidak mau, jadi misalnya orang ya kayak di sejarah NU lah, ada yang bilang NU itu pendirinya Syekhona Khalil. Karena yang dapat alamat itu Syekhona Khalil. Tentu penanggalan yang gampang ya Mbah Hasyim Asy'ari. Karena ketika dimaklumatkan, diresmikan, dibakukan itu era Mbah Hasyim Asy'ari. Tapi ada saja yang ngendikan min haitsu ide ya Mbah Hasyim. Syekhona Khalil. Itu normal saja. Nah sekarang pertanyaannya adalah yang ngendikan awalul manazala itu orang sekali berjabir, termasuk minas sabiqinal awalin, dan beliau meyakini itu ya ayyuhal mudaththir. Terus ada yang ngendikan lagi Fatihah, juga itu nggak bisa dibantah karena awal Nabi jadi Nabi itu perilakunya sudah sholat dan nggak kebayangkan sholat tanpa Fatihah. Terus ada mengatakan Bismillah karena nggak kebayang Fatihah tanpa Bismillah. Makanya saya pernah guyon secara fikih dan ini guyon ilmiah. Fikih itu ya bisa digugat, nah nuruti cangkem elek bisa digugat. Coba awalul arkan itu apa coba kamu bilang? Takbir apa niat apa qiyam? Ayo coba. Kowe nek salat ngadeg sik apa niat sik? Ngadeg riyen. Tapi kalau ngadeg kamu hitung awalul arkan itu jelas goblok. Karena kecelok ngadeg salat sause niat. Nah orang niat jenenge ngadeg olahraga atau ngadeg biasa atau ngadeg siaga, tapi tetap ra iso darani ngadeg sebagai rukune salat. Berarti dhisik iki. Ya, saiki misale niat lungguh terus lagi ngadeg sah. Ya rasa kan? Karena niat ini kecelok niat nak dibarengi awalul arkan. Mergo sing darani niat kok dusek muktaronan bi fi'lihi. Dadi kan niat tok ora ditopang ngadeg, ya ora dadi niat. Ayo terus dhisik. Nah, barang itu menjadi kriminal yang baru. Bagaimana urutan rukun kemudian kamu katakan bareng. Ya ora ya enak goblok gak mikir iku. Cara kula yes. Wong dhisik ora tau ana jawaban di nomor 1 orang ya baik-baik saja. Kenapa itu kamu masalahkan? Itu paling pinter gitu. Tanpa dimasalahkan orang ya baik-baik. Tapi secara ilmiah itu memang masalah. Mulane Dewi Imam Ghazali beliau punya riwayat gini. Kulo setuju dengan riwayat itu. Senajan to coba takokno hadise kondi, engko dadi Albani. Senengane nyoal wae. Inna minal ilmi la jahlan. Sebagian ilmu iku goblok. Ya kan goblok tenan. Misalnya cara kula niku kemalingan atau mahku kebakar, terus ditulung Mbak Hamdani takok, jenengan daleme pundi?
Itu ilmu ketika dijawab wong ndi omam ketinggi. Ya sembarang itu. Tanya itu kan penting, terus dijawab omahku ini. Itu ilmu apa enggak? Ilmu tapi goblok, wae kebakaran kok takok alamat. Sama lagi ya, wae kebakaran kok takok alamat. Nah ya saiki sementing salat iku para pangeran dengan melafadzkan Allahu Akbar, meyakini Allah itu maha besar. Terus berhubung sholat itu antara zuhur, asar, antara yang lain-lain itu mirip, maka harus kamu pastikan yang kamu sholat itu sholat apa, namanya takyin. Terus sholat itu banyak, ada fardu, ada sunat. Kita harus memastikan sholat ini fardu. Penting-penting seperti itu penting daripada bakas dhisik ya niat sampai ngadeg. Kira-kira kowe sholat terus gemerjet, Gusti rukunnya dia budi gak niat sampai ngadeg. Iku sholatnya kurang penggawean tuh kira-kira. Lha iku inna minal ilmi la jahlan. Sebagian ilmu jadi goblok. Jadi malahnya apa ya, ilmu itu ya harus ada prioritas. Kalau terusakan gitu. Sehingga saya setuju model Said Muhammad seperti ini. Jadi awaliyah itu pasti nisbiyah. Nisbiyah itu ya subjektif atau relevan. Misalnya saya beri contoh. Semua ulama kalau ditanya spontan, pertama yang jadi nabi siapa? Pasti jawabannya Nabi Nuh. Itu hampir semua ulama, enggak janjian. Asal dia ulama mesti jawabnya Nabi Nuh. Ya mesti orang yang bantah kok buatan Adam. Karena spontannya ulama itu mesti ngikuti Quran. Enggak ada surat Adam, yang ada surat Nuh. Nah kenapa surat Nuh? Karena ini sudah keren. Jadi Rasul sudah memenuhi standar Rasul. Ono umate, ono sing musuhi, ono sing anut, seru. Ya sekarang kalau tadi kiai, ono sing ngaji, ono sing turu, ono sing ora paham gayane paham, macam, ono sing ora paham malah mikir wong liya macam-macam. Itu kan seru. Wis memenuhi kriteria jadi kiai. Nabi Adam ya nabi, tapi terus ditakoki terus nabeni sapa? Wong ning swarga. Ada gugatan yang kita ini menjadi kalah. Terus nabeni sapa? Wong ning swarga. Terus ya Nabi sausé turun ning bumi lah ya mbek anak-anake, sanggepe bina anake. Sehingga meskipun kita yakin Nabi Adam itu nabi, tapi ulama spontannya pasti bilang no, spontannya. Makanya terus akhirnya ulama tengah-tengah. Awwalun nabiyyin Adam wa awwalu rasulin ba'atsahu wa iku no. Lah itu jadi kompromi napa? Kompromi. Paham ya? Kira-kira wow. Misalnya wow kiase wow. Dong nih ya. Nah itu ya kira-kira gitu. Jadi kalau ada polemik awaluman amanah ya tahmilannya proporsinya seperti ini, paham ya? Kalau ada apa polemik awaluman azala ya tahmilannya seperti ini. Sehingga kita ini coba jenengan sekarang ini turunannya Nabi siapa? Sekarang jenengan ini wajah-wajah di depan saya ini turunannya Nabi. Nah denda itu yang Nabi Adam. Yang turunan Muhammad kan habaib itu. Nah ini saya cerita. Nah itu ya benar, tapi ada salahnya. Kamu bilang Nabi Adam itu ada salahnya. Karena dzurriyyatu Adam inqaradu itu habis. Illa ma kanu min dzurriyyatin Nuh. Sehingga kita di beberapa surat atau di surat Isra tepatnya, itu kita diistilahkan dzurriyyataman hamalna ma'nuh. Sehingga kita ini punya dua status, Bani Adam dan Bani Nuh. Kenapa demikian? Dzurriyyatu Adam pernah inqaradu, yaitu ketika kena tufan itu habis semua kecuali orang 80 yang ikut perahunya Nabi Nuh. Sehingga generasi setelah itu disebut Allah dzurriyyataman hamalna ma'nuh. Mengenai sampean semua ini keren karena turunannya Nabi Nuh. Tapi aja nyanyi habaib gak level itu turun. Cuma ini cerita. Nah itu ya sah, kita dikatakan dzurriyyahnya Adam ya sah. Dikatakan dzurriyyatun Nuh ya sah karena dzurriyyatu Adam pernah habis kecuali yang 80 ya jari ini 80 aku ya ora tau ngecek. Wah ini riwayat itu jenenge apa? 80. Ngopo takokno. Mosok tenan Gus. Ning manifest piro. Iku 80 penumpangnya apa sak krune. Wah malah Pak. Oh cangkem elek ngono. Ora paham kok takok. Lah ya biasanya pesawat kan dihitung ya penumpangnya berapa, awak kabin berapa, pilot berapa. Ngono takokno. 80 itu nit apa itu? Yo kacau. Bapak kalau suwon dia jenengan wae ngaji sama saya itu punya adat kamu sendiri itu ingin paham. Mikir orang lain itu yang kedua. Ibda binafsik itu aturannya Rasulullah bukan aturannya Gus Ba. Itu aturan Rasulullah ibda binafsik. Sekarang tuh banyak orang yang kalau ngaji itu ribet mikir orang lain. Itu tidak bagus. Bukan karena saya marah, enggak. Itu etikanya Rasul ibda binafsik summa biman ta'ul. Ya prioritas kamu sendiri itu ingin paham.
paham, apalagi kamu yang luar biasa karena yang menghadiri apa? Majelis. Jadi dulu zaman Nabi gitu. Kalau Nabi ngendikan mesti pengumumannya istan sitin nas. Coba Abu Hurairah, kamu minta manusia itu diam supaya memahami apa yang saya ngendikan. Mereka diam, fokus. Setelah selesai Nabi ngendikan liuballi wasyahid minkumul ghaib, yang hadir berkewajiban menyampaikan yang tidak hadir. Tapi kalau yang hadir sendiri tidak fokus kemudian tidak paham, itu produknya terus kayak apa? Paham ya? Jadi ini apa? Supaya clear ya, jadi apa? Nah, saya ini santri kadang kata milenial, kiai ini ngaji main motor, mikir dia paham tau ora. Diamuk iku muhibbin, ra diamuk ora kotor. Cuma ini saya peringatkan ya, karena ini supaya ngikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi di semua kebaikan Nabi ngendikan apa ibda binafsi, diri kamu urus sendiri, baru mikir summa biman ta'ul, orang yang kamu rumat. Supaya itu tadi fokus. Saya andaikan dulu ngaji sama Mbah Mun tidak fokus, mungkin ya tidak salim ini. Saya itu kalau dulu ngaji Mbah Mun sekaligus ijazah, kitab yang mau dibaca Mbah Mun itu tak pelajari dulu. Itu ijazahnya Mbah Mun. Sehingga saya ngaji itu sudah punya bayangan. Misalnya saya baca ya jibu ala kulli mukallafin, misalnya ad-dukhulu kadza wa kadza, ad-dukhulu fil Islam ini. Sehingga saya tinggal ngecek bacaan saya yang saya putuskan tadi malam dengan yang dibaca Mbah Mun itu mirip enggak? Kalau mirip 50% berarti setengah ngalim kan gitu. Lah nak benernya mau 20% berarti goblok gitu. Nak benernya mau 10% goblok banget gitu. Nak keliru 100% ora pati menuso. Mosok goblok kok nanti gitu itu. Tapi nak bener 90% wis ketok santri kan wajar tetap kacek 10% mbek guru. Nak persis malah sawangane kok saingan. Jadi ya sehingga saya itu pede. Ketika saya kecelok orang alim itu pede saya karena saya berkali-kali baca kitab yang saya putuskan itu mirip bacaannya Mbah Mun. Sehingga saya baca kitab di mana-mana itu pede. Wong miripku sampai Mbah Mun itu saingi Hamdani ini kan enteng maksudnya itu. Dan ini sekaligus ijazah. Sekarang enggak, orang ngaji itu blank. Halamane ora ro. Halamane we ora ro, bar sudah kok kotak, kowe ngaji Gus Pak digo meneh. Terus ngene majelis takok, halaman piro iku? Malah kadang ketemu kancane takok, "Saya kei nomor WA-mu." Terus cocok kanjinan tiyang pundi terus kenalan. Iku apa ngaji apa golek kenalan? Iku kelakuane wong ngaji apa kelakuane wong multi level? Kok golek kanan kiri. Sehingga orang-orang alim dulu memang gitu. Makanya dulu ngaji itu korok itu alas murid yang baca di depan guru. Sehingga saya ketika bangun ngeresakno saya baca itu ya pede, beberapa kali disuruh nyari takbir ya pede, percaya diri karena tadi. Tapi kalau kamu sendiri itu blank itu kosong. Terus kamu kan tidak tahu bacaan kamu benar apa salah. Tapi kalau kamu sudah ajari mengerti. Oh bangun baca ya jibu, ternyata kamu baca ya jubu. Ini ya kasus ya. Bangun baca lam tarodaman, kamu baca lam tardiman, kan kacau ya. Ini kan gak sambung. Tapi kalau benar semua, kamu kan boleh GR wes ngalim berarti. Bukan gaya, no? Gaya. Jadi jangan sampai kamu ngalami kiai yang seperti cerita-cerita kiai kuno. Ada kiai rapati alim ngorek, babun lawang. Muridnya orang sing tahu ngaji kiai liyo, bah kalau gada kiai rian nak maknani lawang, walang bah. Babun itu apa? Walang. Protes bahasa santri ini, kalau gada makna niku lawang bah. Lah iya, walang sing ning lawang. Mergo isin apa? Lho kula nate krungu dhewe santri maca faman saroko albedota ing anduk. Mergo tulisane ya hamzah nun dal wawu kaf. Kiyaine guyu. Dadi ora ngamuk tapi guyu. Iya dong pancen tulisane anduk. Adal bedota iku endok. Endok ning makna vegan iku anduk. Sing repot bumi dadi bom. Wal ardalan bom. Bareng didelok bumi. Bumi ya. Kasus ini. Di apa ya? Saya mohon dah. Makanya Quran tuh ngendikan inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqasam'a wa huwa syahid. Jadi syaratnya ngaji itu alqasam'a. Cara Jawa iku ya menteleng ngrungokno. Wa huwa syahid, dia siaga. Syahid itu bersaksi. Jadi ngaji itu syaratnya dua, ngrungokno tenanan terus wa huwa syahid, dia pikirannya kosong kecuali untuk urusan ngaji. Ya, jadi ini peringatan semua muhibbin saya supaya ngaji itu punya aturan yang digariskan Allah dan Rasul. Meskipun kita tidak akan pernah sempurna, nggak masalah. Tapi kan lumayan karena ingin memenuhi definisi itu. Jangan dari awal ngaji targetnya sowan.
Gua pengen ngaji, gua pengen kenalan Pak Kiai ini ngaji ya ngaji saja, tidak usah supaya fair. Kalau kita ingin zaman sahabat juga gitu, tidak semua yang ngaji sowan Rasulullah ya ngaji. Mereka istimewa, bahkan nggak berani sowan Nabi kecuali ditimbali karena takut ganggu. Masyhur itu la tadkhulu buyutan Nabi illa ayyudzana lakum. Karena Nabi sekali masuk rumah itu milik istri, milik keluarga, milik cucu. Sehingga Nabi sekali di dalam itu nggak ada yang berani sowan karena sudah milik keluar. Tapi Nabi kalau sudah keluar ke masjid, ke sufah mereka berani matur karena kalau Nabi keluar ke publik berarti milik publik. Itu dulu sudah ada aturannya. Jadi kalau Nabi sekali masuk dalam nggak ada yang berani sowan. La tadkhulu buyutan Nabi illa ayyudzana lakum. Kamu jangan masuk dalamnya Nabi kecuali dapat izin. Karena tidak fair kan Nabi di pondok mulang bareng yang dalam lagi ketemu Said Hasan Husain, ketemu Sayyidah Fatimah terus assalamualaikum. Kadang lagi dahar assalamualaikum, bayangkan. Lah aku rasanya jadi kiai kan, jadi aku berak protes. Ngaji rong jam kesel mulai. Lagi mangan sak puluhan assalamualaikum, coba bayangkan. Lah nek kiai ini salisil bal ora pusing. Oke paling jeding. Assalamu. Padahal ngempete pas ngaji wis dimpet. Mlebu dalam lagi paling jeding. Assalamualaikum. Makanya orang itu harus punya etika lah. Aturan lah, supaya jelas. Bukan apa-apa, karena ini sunnah Rasulullah yang menurut saya sangat rasional. Jadi ngenakno lah. Kiainya kalau ngaji di publik ya fokus. Ketika di dalam ya milik keluarga. Jadi keluarga gak komplain karena punya hak, punya Nabi. Ya, publik ya gak komplain karena ya memberikan waktu untuk publik. Ya taruh saja misalnya saya pas ngaji begini kok bojoku kok pengen belanja kan orang arah jaluk duit karena ngergani pas kan juga gak fair. Keluarga sudah membiarkan kita fokus ngaji sementara kita pas sampai keluarga sampai ganggu, itu kan gak fair. Itu makanya Quran itu luar biasa. Makanya terusannya ayat walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairal lahum. Orang-orang yang sowan Nabi itu harusnya menunggu ketika Nabi keluar ke masjid. Lakana. Jadi walau annahum sabaru, seharusnya mereka itu sabar sampai Nabi yang keluar kepada mereka. Lakana khairul lahum, karena Nabi ketika keluar ke masjid ternyata Nabi sudah siap milik publik. Paham ya? Tapi kalau Nabi sudah di dalam, artinya Nabi milik istrinya, milik cucunya, milik keluarga. Dong ya gini, supaya apa ya? Sama-sama enak gitu. Apa? Sama-sama enak dan betapa aturan Islam di luar biasa. Kalau ini tidak saya terangkan, mungkin sama cara berkiai kok disewani angin. Mungkin aku sing goblok kok malah nyoal. Malah komplain gitu, lucu kan? Jadi ini luar biasa menurut saya, aturan Islam ini luar biasa. Jadi karena saya ngalami lah. Jadi supaya fair, ini bukan saya nuruti nafsu ngomong ini, enggak, sama sekali enggak. Nuruti betapa Islam telah mengatur kita sebaik mungkin. Nabi sekali di masjid itu orang tanya apa saja, sampai wong junub ya takok. Nabi, wow kalau ngumpuli bojo kula tapi ra iso inzal, kula kedah sepundi. Apa saja ditanyakan Nabi. Mulai wong di ijazah kula utange kathah, ijazah sepundi Nabi. Mulai sing ra payu rabi nggih matur, sing kumpul bojone ra iso inzal ya matur. Ora iso inzal kowe ganteng bojo melek piye carane misalnya ya ora roh ora iso inzal coba takokno sebabe apa Gus ora roh. Sing paling mungkin sebabe ya ora pati ayu. Sing paling mungkin lho. Utawa ayu pas bojomu merengut sembah lah ora roh pokoke. Lho itu araita ya Rasulullah kada wa kada walam yunzil. Zaman itu Nabi sempat jawab di periode Islam innamal ma minal ma. Jadi wajib apa? Ya seperti itu pernah ada periode innamal ma. Jadi wong wajib adus nain inzal. Kemudian itu menjadi mansuh, ketentuan itu dinasah, dibatalkan. Terus Nabi ngendikan idza jalasa baina syu'abi al-arba faqad wajabal huslu. Akhirnya di periode fikih sudah mujma'alah, hampir mujma'alah lah. Iltiqaul khitanan. Jadi bukan inzal tapi apa? Iltiqaul. Itu ya Nabi ditanya ketika di masjid. Jadi ketika di dalam ya sahabat yang punya etika terutama itu sudah tidak itu. Sudah tidak berani. Makanya disebut innalladzina yunaduna kami wara'il hujurat aktsaruhum la yaqilun. Jadi orang-orang Bedui nak sowan Nabi ning dalam masjid wotok-wotok. Assalamualaikum. Iku waca dhewe ayat aktsaruhum. Mbak ora pati iso terusno. Terus ada aturan walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairal lahum. Jadi Nabi itu punya jam keluar ke masjid. Terus beliau biasanya duduk-duduk di teras masjid di sufa. Kemudian beliau tanya ara'aitum kata wa kata. Terus sahabat ada yang tanya, ya Rasulullah saya punya masalah ini, saya punya iskal fikih ini.
Nah sing sugih-sugih takoke keren, paling keren ya takokane wong sugih. Kulo nu tiyang sugih Nabi dhuwit kula kathah, sing perlu tak kei izin to. Nah, iku ana sahabat, ana wong kudus ngono ya keren. Lha disebut yasalunaka madza yunfikun. Nah wong saiki gak takok kiai carane sugih, ngono kon barokah. Wong kiai dhewe ra sugih takoki carane sugih, malah ngenes to kiai ini. Lu kiai ini dhewe ra sugih mbok takoki carane. Malah ngenes to kiai ini. Tapi dhisik sahabat ku nak dhuwit akeh takok. Yas'alunaka madza yunfikun. Demikian telah kita ikuti bersama pengajian kita hari ini. Terima kasih saudara-saudara semua yang mengikuti pengajian ini secara langsung, baik melalui channel YouTube Pondok Ngaji ini. Semoga berkah barokah bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Sampai jumpa di pengajian Gus Bak selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikandani kok ora ngandel, dadi hukum aja gusur ilmu ya aja gusur. Lah kok misale kowe kok muni ngene. Ya ora Gus, nak ngono anake Umar wae. Ya ora mungkin cara dekne cara rai ora mirip blas. Wong kok anti ilmu. Wong kok anti napa? Ya ora oleh Islam ku teko mbek ilmu barang. Mulane bener Nabi, hukume dijalanno bar sidang Nabi ku lucu. Ingka na akmalal akhalal ainen. Terus ya Nabi ngendikane gitu. Menyebut beberapa sifat bahwa li Syarif bin Sahma. Syarif sama itu yang nama pilnya. Jadi Nabi ku yo ono seni ini. Jadi barge hukum terus Nabi ngendikan ya pokoknya nak mirip iki ya tenan. Tapi Nabi orang ngendikan hukum pokoknya nak mirip iki ya. Makanya ulama Al-Azhar itu ada sebagian yang berpikir DNA itu bisa jadi bukti. Makanya dulu Mahkamah Konstitusi pernah memutuskan sekarang kalau ada nikah siri yang enggak diakui oleh pihak keluarga suami, iku anak iso maris ta ora ketika DNA membuktikan itu anaknya. Paham ya? Tapi masalahnya pertanyaan itu mesti sing dituduh mantan menteri wong sugih-sugih kan. Misalnya terkenal diselungi Ruhin kan gak ono rebutan kan. Mergo nak mati kan klotokan. Iki masalahnya kan kepentingannya kan nak diintisapno ono warisan. Lah, saya sering dimintai konsultasi ya saya jawab gitu. Anda tanya, saya kalau sebagai ulama tak jawab hukumnya fikih begini, kalau hukumnya ilmu begini. Pasti ada kan hukum fikih, hukum ilmu. Ya kayak tadi, kalau secara ilmu hisab tuh meyakinkan. Orang meyakinkan yang gerhana itu nak dihitung. Lama gerhana sekian. Gerhana di sisi paling selatan. Iku ngawitine pas menite ya bener, lama gerhana ya bener. Wong ilmu meyakinkan ngono kok mbok ingkari bangkune. Paham? Tapi ke percaya hisab, ya keliru meneh. Iso wae sing pas ngitung diwamuk bojone utangi jatuh tempo, pas ngitung meleset. Lho nek ilmu mesti objektif, lha tapi nek sing ngitung. Siapa yang menjamin nek ilmu iku objektif? Nah ilmune objektif lah sing ngitung. Lah iku masalahnya kan ada masalah juga kan. Padha ae ru'yah nggih ngoten nek sing delok trahum. Paham ya? Mulane tenggene i'anatu thalibin. Niku jelas wonten takbir jika hisab qot'i berhadapan-hadapan dengan ru'yah itu menang hisab qot'i. Hisab qot'i itu adalah hisab yang sudah sesuai konsensus orang banyak. Artinya ahli hisab itu sepakat. Lah beda dengan kita ini ahli hisabnya alhamdulillah rata sepakat. Sitok muni sak derajat setengah, sitok wudu muni rong derajat. Lah alhamdulillah iku kok khilaf. Iku mugo ora khilaf malah repot. Paham ya? Mulane kula suwun nek wani dadi wong Islam iku kudu percaya hukum. Lah nek ilmu mbok percaya ya kuwaco. Lha mboten kacup ya niki kula contohno.
Kalau contohnya kasus-kasusnya wong alim, sama gak tahu duwe guyonane wong alim. Keyakinan bumi bulat-bulat to. Mboten keyakinane wong modern. Bumi bulat-bulat. Sekarang kalau bulat-bulat, orang di Texas Amerika yang Ka'bah pas di bawah. Paham ya? Itu salate madhep ngulon ta madhep ngetan. Apa ngalor apa ngidul wong padha. Lah ya ana jarak iku rubuk nggih. Malane nggone hisab falak itu diwari rubuk. Mergo ana jarak wetan kulon lor kidul rubuk. Lah nak seperempat. Sakwise seperempat gak ana jarak. Misale bulat-bulat lah. Bulat-bulat terus Ka'bah ning ngisor kowe pol dhuwur. Iku salate madhep ndi? Kira-kira pilihane. Lha boten kan madhep ngalor yo tok, ngetan yo tok, ngulon yo tok. Wong padha kok. Lho nak rubuk kan ketok, misale ya kan sama kan? Lho nak rubuk ketok, kita ning wetane kulone, tapi nak sang pas. Itu Said Muhammad pernah ditanya. Kifaya Sayyid tusolli fi Texas. Maksudnya jenengan anak salat teng Texas madhep ndi? Jane ngulon yo oleh ngetan yo oleh, tapi aku madhep ngetan. Jadi itu jadi guyonane ulama. Lho umpama kita nuruti ilmu madhep, maksudnya nuruti ilmu sing jenenge madhep. Wong Indonesia lah salat madhep ngetan oleh. Pada akhirnya kan sampai juga. Lah ya repot kan. Lah bumi bulat-bulat ke madhep dia agar searah kan. Sampai juga kan. Lah kok madhep ngalor yang ngono alasane? Sampai juga kan. Wah yo edan kabeh to nak anut ilmu. Lah nek ana anut ilmu apa hukum? Nak anut tetep hukum. Paham nggih? Tapi hukum itu kadang-kadang kudu mbok langgar. Mergo nak mbok imani nemen-nemen hukum iku anti ilmu. Lah mulane kadang ana ayat fa inama tuwallu fatamma wajhu. Misale wong perang salate bebas madhep kiblat. Wong salat ning perjalanan ning pesawat salate bebas madhep. Mergo kadang Allah yang nganggo ilmu madhep dia ndak ra padha wae. Fa inama tuwallu fatamma wajhu. Lha iku pangeran, dadi ilmu iku mbok imani ya hukum kudu madhep kulon, nek nang Indonesia hukum kudu madhep kulon. Tapi Allah di beberapa contoh di mana kita tidak harus madhep ngulon, yaiku salat sunat fi safar ambek salat fi siddatil khauf. Kula titeni sunah pangeran dadi ana hukum, ana ilmu. Misale hukum ini, iki ora usah tersinggung wis biasa, wong hukum mbek ilmu. Misale kowe gobloke ra karuan. Di bojo ya goblok era karuan, dua sejoli podo-podo di reputasi goblok. Wes, wajib didik anak kon ngapal Al-Qur'an utawa kon pinter matematika. Didik wajib iku hukum. Tapi cara ilmu gak mungkin. Wes ora mungkin abot. Jenenge gen kebodohan itu berlanjut. Misale wah, abot iku selabot. Wong kula ndek guru sepuh niku mondok bapake dhisik ora hafal alfiyah. Gobloke ra karo anake di pondok lha iku gurune nek kakok leco gobloke bapakmu kok mbok tiru mesti ngono tok komentar. Hukum be ilmu beda ta ora? Beda. Ya akhirnya piye? Jadi kita sebagai kiai ini tetap mulang, tapi secara ilmu yakin enggak beda jauh deh sama bapaknya. Mesti ngono. Lah apa terus keyakinan ngono gak usah ngrubah hukum ya ora iso. Gus lah timbang kira-kira ya goblok kaya bapake ora usah ditenani. Ndak ra mirip bapake ya ajur ra ngono. Lah dadi ya ana hukum ya ana ilmu. Ya biasa. Mulane Nabi yo ngendikan kadang takhayyaru linutafikum fa innal irqad dassas. Kowe nak rabi sak wedok sing mbambahe wong apik, mergo kadang watak elek ku niru. Tapi Nabi kadang ngendikan wis ora bapak-bapakan sementing bocah apik. Tapi masalahnya, kalau sering dibantah bet yang Allah Gus, angger sing sesuai sifat sini karepno Nabi, bocah ra gelem. Sing gelem sing rasa sesuai di sifatno Nabi. Ya nak teman sing kaya Gus ngoten niku, Gus sugih alim, golek ning sugih bener kan gampang. Lah sing nyakang-nyakang ngriting ndek lho angel to. Akhire kriteriane kan sing gelem kan. Lah iya mulane wong-wong sing sithik-sithik muni sunah rasul ku ya repot. Perkarane misale sunah rasul ning kawin, aku hafal hadise tungkahul mar'atu li arba'in. Wong wedok dinikahi pertimbangkan 4 hal. Li jamaliha wa nasabiha, ana sing ngendina li diniha wa maliha wa sabiha. Terus fatfar bi dzatid din. Pokoke wong wedok dinikahi 4 hal pertimbangkan. Agamane baik, raine. Nabi ngendikan wa jamaliha ayu.
Wa hasabiha nasabnya baik. Coba ayu turunan kiai pinter. Terus sing lamar kriting elek anake wong biasa. Ndekne percaya sunah Rasul. Apa ngenteni sing sesuai 4 kriteria iki? Yo nganti mate. Jare sapa? Akhirnya kan golek sing sederajat kan? Agar celek ya bisa ngelamar wong elek kan misalnya. Sing ora pati nasab yang ngelamar sing ora nasab. Lah itu sudah gitu. Ketika punya anak ya ora usah narjetno nemen-nemen. Anakku sampeyan dadi kiai gede. Ya nanti kan terus goblok-goblok berikutnya kan nemplek kan? Oh, lah iku ilmu. Orang enggak bisa mungkiri gen. Mungkirin apa? Gen. Bahwa gen itu ada pengaruhnya, itu ilmu. Tapi secara hukum wong kudu didik anak. Lah sampean tak kelah terus urip sepundi Gus ora piye biasa, pancen kawula wis ngene biasa. Paham lha iku eling-eling. Lah iku seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Secara ilmu wong iku ya mungkin jujur, mungkin ora. Tapi ketika wong lanang mau jujurlah kok dipercaya itu bahaya bagi kelangsungan Islam. Mergo tiap wong gak seneng sing wedok terus nglaporno sing wedok selingkuh. Itu ajur-ajuran. Faham ya? Itu disebut kul falillahil hujjatul baligha. Jadi sampean mikir pokoknya anggere wonten riwayate kudu jenengan iman. Contoh ketiga niki rungokno tenan nggih. Kula niate taqarrub ila Allah. Kula mboten gadah kepentingan napa-napa. Dan ini menghibur. Yang ketiga ini baik bagi Anda. Dan ini hadis sahih. Saya ulang-ulang ini hadis sahih. Kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Kabeh umatku iku disepuro pangeran, kecuali wong sing ngetokno maksiate. Misalnya wong zina kok ning dalan, maling kok terang-terangan, itu kan gak maling jenenge. Garong jenenge. Ana wong zina kok ning dalan, utawa bar zina cerita wong, utawa bar maling cerita wong. Kabeh umatku iso disepuro kecuali sing ngetokno maksiate. Misalnya bengine maksiat ditutupi pangeran terus rino kondo, iku malah sing ra disepuro. Mikir-mikir ayate Allah sing terjadi ning langit bumi lan sing terjadi ning awakmu, kabeh iku ya tawalladu minha. Iku dadi kalahirna minha saking hadhil fikrah. Ayan sa'u tegese dadi timbul min hadhil fikrati sang ikhlas pikiran apa tauhid wal yaqin lan yakin. Wa hadza tafakkuru tawi ilah mikir yazidu nambah ya wa hadza tafakkur fi ma'rifatika ing dalam oleh ngerti sira bidzatillahi ta'ala lan dzati Allah ta'ala wa sifati lan sifati Allah wa asma'i lan asma'i Allah. Qala ta'ala sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Sanurihim bakal ngetokno him ing wong akeh. Ingsun ngetokno ayatina ing propro ayat ingsun fil afaq ing dalam propro penjajane dunya fil afaq ing dalam propro penjajane dunya. Semua ayat-ayat kebenaranku akan saya tunjukkan di seluruh penjuru dunia wa fi anfusihim. Lan ing dalam awak dhewe ne wong akeh. Ya wong-wong kafir, ya Islam, ya munafik sami mawon pada akhirnya ngerti ayat-ayat ya Allah. Hatta yatabayana juga dadi jelas lahum kedhe wong kabeh apa ana sak temne Quran, wa ana sak temne wahyu iku al-haq iku sing hak. Wa min thamaratil yaqin lan wis tengah sing buah yakin asukunu dai tenang. Nek wis yakin anane Allah lan yakin nak dunya sing mewarnai hanya Allah. Wa min samaratil yakin asukunu dai tenang ila wa'dillahi maring janjine Allah. Wasiqatulan percaya bidomanillah kelawan oleh nanggung Allah. Wal iqbalu lan madhep bikun hil himmati kelawan sak mampune cita-cita. Himmah lan cita-cita sing luhur. Madhep tok ala wahi ngatasi Allah. Wa tarku malan ninggal perkara yasghulu kang iso nyibukno apa ma nyibukno anillahi sanging Allah. Wa rujuu lan bali fi kulli halin dalam saben-saben tingkah wae bali ila wahi maring Allah. Wastifrahu ta'ati lan ngosongno ta'at fikih wa imardatillah. Wastifrahu ta'ati lan ngosongno ta'at. Maksudnya ngosongno iku mengoptimalkan ta'at. Terus saiki iku fokus ta'at, mbok fokusno fikih wa imardatillah ing dalam golek ridane Allah Ta'ala. Terus niki mulai bab-bab sing sangat kula senengi niki bab khas ulama. Terus kemarin kan diterangno napa tafakkur sa'atin khairun min ibadati sittina napa. Sana dadi mikir sak saat iku luwih apik timbang ibadah 20 tahun. Jadi nak kowe mikir rong saat berarti ibadah 120 tahun. Wis susuk timbang umur napa. Umur kan paling swidak luwih nek tepak. Nah itu mun kula terangno nggih. Iki termasuk ayat-ayat utawi dawuh Ibnu Hajar Al Asqalani sing sangat-sangat kula seneng. Kula wingi ngampun matur,
Kalau ingin menmatur, tetap api-api wong ahli ibadah itu tetap ono egoise. Jadi mau misalnya dekne dalail, itikaf nang masjid, wis pokoke api lah. Tetap ono egoise. Yaiku niat nang mati atau setiap saat mati nang mlebu napa swarga. Ya wis ya apik ya saleh. Piye-piye kepen mlebu swarga ya bukti saleh. Tapi aja mbok bandingno wong alim sing dekne mikir carane ngembangno Islam, carane ngitmai Islam, carane ngitmai wong Islam. Sehingga wong alim iku nak ibadah mikir sesaat iku luwih apik timbang ibadah wong apik itu tidak tahu. Karena tadi misalnya ono cah cilik-cilik prowayon ning kampung wong alim mikir piye carane mereka roh sesuci. Akhirnya gawe pengajian atau gawe musola-musola tinggal madrasah ele-elean. Tapi bareng santrine akeh tenanan niku ora oleh. Kok nak tenanan niku mesti terus di manajemen. Daftare tak mene nek daftar ora oleh sekolah bareng yo aneh. Tapi nek ono zaman ngono wis ben-benan kiamat nang. Tapi ajane kudune ra ngono. Maksude nek isih cilik iki pokoke ngaji, kadang ora, kadang ngaji. Tapi sementing ketok iku gawe sarana no ngaji. Aja nolak wong. Mergo kowe engko nak kakean aturan, kowe kudune mikir, nek kakean aturan, engko dadine nyulayani para nabi, mergo nabi khase wa ma ana bitoridil mukminin, nabi ora oleh nolak wong mukmin. Akeh kakan pelaturan mesti piye? Sing ngaji kudu daftar, nara daftar ora oleh ngaji. Dadi aneh nek cara ning agama. Iki jogeman gedeng kiai-kiai sing ra jelas, ya sing jelas iku. Dadi agama iku ora usah aturan. Lah misale kepengen belajar tafsir kudu daftar. Bariku kudu hafal Quran 3 juz. Bariku bayar nyelesaikan administrasi, gue rasa itu ngaji tafsir aku. Mereka dites barang, malah lucu. Mulane kaya kampus-kampus gede, gue ya ape, tapi sing sifatnya wis bakasane harga diri. Tapi nak sing pokok ngaji, kaya kiai-kiai gue gak usah daftar, pokoknya ngaji, napa sadar, pas sadar orang ngaji, ora usah dites, ora usah diunggah nos, pokoknya ngaji. Nah, wong mukmin iku kudu mikir iku, mesti mikir iku sing jadi kampus-kampus gede ge monggo, itu karena jadi peradaban Islam sing luar biasa. Sing kultural ora usah mati. Kiai-kiai sing ora gelar, sing nganggur, sing ngajine sak kober iki harus digerakkan. Karena ini cara Islam sing on time, Islam sing setiap saat. Jajal mahasiswa wae takok hukum ngenteni ana seminar. Ya kan ribet. Padahal kiai kula sering teng pasar, sering didek wong Gus badhe tangklet. Tapi tak sowan Gus, moh ribet.